Halo semuanya, perkenalkan terlebih dahulu nama Bapak Igede Angga Paradharma. Pada semester ini Bapak akan mengisi mata pelajaran matematika wajib di kelas kalian. Nah, untuk bab pertama kita akan mempelajari induksi matematika. Nah, definisi induksi matematika adalah metode pembuktian untuk proposisi perihal bilangan bulat. Induksi matematika merupakan teknik pembuktian yang baku di dalam matematika. Induksi matematika dapat mengurangi langkah-langkah pembuktian bahwa semua bilangan bulat termasuk ke dalam suatu himpunan kebenaran dengan hanya sejumlah langkah terbatas. Nah, jadi perlu diperhatikan itu untuk membuktikan suatu himpunan kebenaran di sini hanya memerlukan langkah yang terbatas. Artinya tidak terlalu banyak memerlukan langkah-langkah dalam membuktikan bilangan bulat. Nah, contoh. Jumlah bilangan bulat positif dari 1 sampai n adalah n dikali n plus 1 per 2. Nah, untuk pembuktiannya misalkan n di sini sama dengan 6. Maka P6 itu adalah jumlah bilangan bulat positif dari 1 sampai 6. Nah, misalkan n sama dengan 6, maka P6 adalah jumlah bilangan bulat positif dari 1 sampai 6. Nah, sehingga kita masukkan n sama dengan 6 ini ke rumus. Bilangan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6. Nah, n kita ganti dengan 6. 6 dikali 6 plus 1 per 2. Kita jumlahkan 1 tambah 2 tambah 3. 6 tambah 4, 10, tambah 5, 15, tambah 6, 21. Jadi ruas kiri ini sama dengan 21. Ruas kanan sama dengan 6 dikali 6 plus 1, 7 per 2. 21. 6 kali 7, 42. 42 dibagi 2 sama dengan 21. Jadi ruas kiri sama dengan ruas kanan, sehingga jumlah bilangan bulat positif dari 1 sampai n adalah n dikali n plus 1 per 2. Ini adalah benar karena sudah terbukti. Benar karena sudah terbukti. Berikutnya untuk contoh 2. Jumlah n
buah bilangan ganjil positif pertama adalah n kuadrat. Nah, untuk membuktikannya kita ambil saja n-nya sama dengan 1. N sama dengan 1, maka jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama. Di sini perlu kita garis bawahi ganjil positif. Nah, jadi kalau bukan bilangan ganjil tidak berlaku untuk rumus n kuadrat ini. Misalkan n sama dengan 1, maka 1 sama dengan 1 kuadrat. Itu sama dengan 1. Karena 1 dikuadratkan hasilnya 1. 1 sama dengan 1 benar. Untuk n sama dengan 2. Jadi, dua buah bilangan ganjil positif pertama, yaitu misal n sama dengan 2, jadikan dua buah bilangan ganjil yang positif pertama itu ada 1 plus 3 sama dengan n kuadratnya karena 2. 2 kuadrat 1 plus 3 sama dengan 4. 2 kuadrat juga 4. Jadi ini juga benar. Kemudian kita ambil n sama dengan 3. Jadi ada 3 buah bilangan ganjil positif pertama. Yaitu dimulai dari 1. Setelah 1 ada 3. 3 ada 5. N kita ganti dengan 3 kuadrat. Karena n sama dengan 3, maka 1 tambah 3, 4, 4 tambah 5 itu 9, sama dengan 3 kuadrat, 9. Benar. Jadi untuk rumus ini jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n kuadrat. Benar. Dengan bukti sebagai berikut ini. Berikut buktinya. Nah, untuk contoh lain, di sini ada setiap bilangan bulat positif n dikali n lebih dari sama dengan 2 dapat dinyatakan sebagai perkalian dari 1 atau lebih bilangan prima. Kemudian yang kedua, untuk semua n lebih dari sama dengan 1, n pangkat 3 plus 2n adalah kelipatan 3. Kemudian untuk membayar biaya pos sebesar n sen dolar, di mana n lebih dari sama dengan 8 selalu dapat digunakan hanya perangko 3 sen dan 5 sen dolar. Di dalam sebuah pesta, setiap tamu berjabat tangan dengan tamu lainnya hanya sekali. Jika ada n orang tamu, maka jumlah jabat tangan yang terjadi adalah n dikali n-1 per 2. Kemudian banyaknya himpunan bagian yang dapat dibentuk dari sebuah himpunan yang beranggotakan n elemen adalah 2n, 2 pangkat n. Nah, adapun prinsip induksi sederhana di sini, misalkan P dikali n adalah proposisi bilangan bulat positif dan ingin dibuktikan bahwa P dikali n adalah benar untuk semua bilangan bulat positif n. Maka langkah-langkahnya adalah kita yang pertama itu buktikan bahwa P dikali n itu benar. Kemudian jika P dikali n benar, maka P dikali n plus 1 juga benar untuk setiap n lebih dari sama dengan 1.
Sehingga P dikali N benar untuk semua bilangan bulat positif N. Nah, jadi ini adalah prinsip atau langkah-langkah dalam menyelesaikan induksi matematika. Nah, langkah yang pertama ini sering juga disebut dengan basis induksi. Langkah yang kedua ini adalah langkah induksi. Nah, basis induksi ini yang untuk langkah pertama digunakan untuk memperlihatkan bahwa pernyataan benar bila N diganti dengan 1 yang merupakan bilangan bulat positif terkecil. Nah, jadi biar lebih sederhana atau lebih mudahnya, kita cukup ganti N dengan 1. Karena 1 adalah bilangan bulat positif yang terkecil. Selain itu, basis induksi juga dapat untuk membuat implikasi untuk fungsi berikutnya benar untuk setiap bilangan bulat positif. Nah, untuk langkah induksi itu biasanya berisi asumsi atau pengandaian yang menyatakan bahwa P dikali N benar. Kemudian asumsi tersebut dinamakan hipotesis induksi. Nah, jadi pengasumsian ini disebut dengan hipotesis induksi. Nah, bila kedua langkah tersebut benar, maka pembuktian bahwa P dikali N benar untuk semua bilangan bulat positif N. Jadi kalau sudah langkah-langkah dari prinsip induksi ini benar atau terbukti, maka dapat disimpulkan bahwa rumus tersebut berlaku untuk semua bilangan positif N. Jadi berlaku secara keseluruhan, artinya berlaku secara umum, dapat berlaku untuk kesemuanya jika langkah-langkah dari prinsip induksi itu semuanya benar. Nah, untuk contoh yang ketiga, tunjukkan bahwa untuk N lebih dari sama dengan 1, itu 1 plus 2 plus 3 plus seterusnya plus N sama dengan N dikali N plus 1 per 2 melalui induksi matematika. Nah, jadi di sini kita sudah beranjak ke pembuktian deret. Nah, ini namanya sebuah deret bilangan. Nah, untuk langkah yang pertama kita ikuti itu adalah basis induksi. Nah, pada basis induksi ini kita membuktikan untuk Pn ini benar. Nah, sama seperti tadi, N yang kita gunakan adalah 1. Maka P1 akan kita buktikan benar. Karena N sama dengan 1, maka untuk deret ini adalah kita cukup membuktikan dari sini saja. Ambil yang ada nilai N-nya ini. Nah, sehingga 1 sama dengan
N diganti dengan 1, 1 dikali 1 plus 1 per 2. Itu sama dengan 1 sama dengan 1 dikali 1 plus 1, 2, 1 dikali 2, 2 per 2. 1 sama dengan 2 dibagi 2, 1. Jadi 1 sama dengan 1, benar. Jadi untuk langkah basis induksi itu benar. Kemudian untuk langkah yang kedua, itu adalah langkah induksi. Nah, jadi langkah ini adalah langkah yang lebih panjang dari langkah yang pertama. Nah, untuk memulai langkah induksi ini kita tuliskan saja dulu deretnya ini. 1 plus 2 plus 3 plus seterusnya plus N. Itu sama dengan N kali N plus 1 per 2. Nah, kita asumsikan bahwa ini benar. Asumsikan benar. Atau hipotesis pertama ini adalah benar. Kemudian untuk P, kita akan membuktikan P untuk N plus 1. Nah, untuk P itu N plus 1, maka 1 plus 2 plus 3 plus seterusnya plus N plus 1 sama dengan N ini kita ganti dengan N plus 1. N juga kita ganti dengan N plus 1 plus 1 per 2. Nah, jadi untuk dari sini kita perhatikan. Nah, sesuai asumsi ini nilainya adalah N plus 1 N dikali N plus 1 per 2. Nah, sini 1 plus 2 plus 3 plus terusnya sampai plus N. Berdasarkan asumsi ini nilainya adalah N dikali N plus 1 per 2. Kemudian tambah N plus 1. Itu sama dengan N plus 1 N plus 1 plus 1 per 2. Untuk selanjutnya itu ruas kiri sudah kita dapatkan nilainya adalah N kali N plus 1 per 2 ditambah N plus 1 itu sama dengan N plus 1 dikalikan dengan N plus 1 plus 1
per 2. Jadi kita akan membuktikan bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan. Nah, untuk yang pertama itu kita kalikan di sini. Jadi n kuadrat plus n per 2 tambah n plus 1 sama dengan n kali n kuadrat plus n kali 1 n plus n dikali 1 juga n, kemudian 1 dikali n plus n, 1 dikali 1 plus 1, 1 dikali 1 plus 1. Kemudian per 2. Nah, ini adalah n kuadrat plus n per 2 ditambah 2n plus 2 per 2. Ini adalah sama dengan n kuadrat tambah n tambah n tambah n, 3n plus 2 per 2. Ini adalah n kuadrat, n ditambah 2n plus 3n plus 2 per 2 sama dengan n kuadrat plus 3n plus 2 per 2. Jadi ruas kiri sama dengan ruas kanan sehingga pernyataan ini adalah benar. Nah, jadi demikian materi pengenalan induksi matematika untuk pertemuan kali ini. Apabila adik-adik masih ada yang belum dimengerti atau kurang dipahami, silakan bisa didiskusikan di Google Classroom maupun di WA group yang sudah Pak buatkan khusus untuk matematika wajib. Atas perhatian adik-adik, Pak mengucapkan terima kasih.